As-saumu utawi iki nerangaken masalah puasa. As-saumu utawi iki nerangaken masalah puasa. Wa amma saumu anapun utawi puasa. Wa amma saumu anapun utawi puasa wa huwa utawi iku as-saum wa utawi iku as-saum as-salisu iku bagian yang ketiga. As-salisu iku bagian yang ketiga min arkanil islami sangking piro-piro rukunnya Islam. Min arkanil islami sangking piro-piro rukunnya Islam. Puasa termasuk rukun Islam yang ketiga. 1. Membaca. 2. Sholat 5 waktu. 3. Puasa bulan. 4. Zakat fitri. 5. Melaksanakan ibadah haji. Fahuwa mongko utawi as-saumu, ini masalah definisi atau pengertian puasa. Definisi puasa itu imsakun, itu mencegah. Imsakun itu mencegah dari hal-hal yang membatalkan, mencegah dari makan, dari minum dan yang lainnya. Ma'rufun yang diketahui, ma'rufun yang diketahui ala wajhin atas cara, ala wajhin atas cara makhsusin yang ditentukan. Minhu sangking as-saumu atau puasa, an-niyatu utawi niat. An-niyatu utawi niat likulli yaumin setiap hari. Likulli yaumin setiap hari. Wa tabyituha minal laili, dan berniat di malam hari. Tabyid itu aslinya nginap. Niatnya artinya dikerjakan di malam hari. Wal imsakuh lan imsak mencegah. Wal imsakuh lan mencegah anil muftirati, sangking piro-piro perkara kang membatalkan puasa. Anil muftirati sangking piro-piro perkara kang membatalkan puasa, yaitu minat to'ami sangking makanan. Yang dimaksud yang membatalkan pertama makanan, wasyarobuh dan minuman, wal jima'uh lan melakukan hubungan suami istri. Ini yang paling berat ya, yang paling berat. Membatalkan puasa dengan cara melakukan hubungan itu yang paling berat, karena selain puasanya tidak sah, ya, yang pertama luhukul ismi, berdosa. Yang kedua wujubul imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Padahal jam 8 pagi dia sudah membatalkan puasa dengan cara ini, dengan cara melakukan hubungan. Puasanya tidak sah, mendapat dosa, tapi selama 1 hari itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Terus selanjutnya sanksi bagi orang yang membatalkan dengan cara ini adalah wujubul
wujubul fidyah, wajib membayar. Wujubul kafaroh, wajib membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Kafarohnya ini ada 3 tingkatan. Kafarohnya ada 3 tingkatan. Yang pertama, memerdekakan budak sebanyak berapa? Memerdekakan budak sebanyak 60 budak. Sekarang kan gak ada budak. Berarti karena tidak ada budak, berarti Masya Allah. Ini HP nak. Sekarang gak ada budak, berarti harus saumu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Paham ya? Bagi orang yang membatalkan puasa dengan cara seperti ini, karena sekarang gak ada budak, nah, satu saja budak, itku raqabah mukminah. Tapi harganya kan mahal budaknya. Sekarang budak gak ada, berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Gak mampu, maka harus it'amus sittina miskina, harus memberi makanan kepada 60 orang miskin. Selain itu juga wujubut ta'zir, harus menerima sanksi atau nasihat mauidhah dari tokoh agama. Nah, itu bagi orang yang membatalkan puasa dengan cara melakukan hubungan ini. Termasuk muftirat yang membatalkan puasa adalah al-istimna. Al-istimna itu bersenang-senang. Istimna itu onani, baik ikhrajul mani bimanihi au mani zaujati, yaitu onani baik dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya. Bimubasyaratin, dengan saling bersentuhan. Batal. Wal istisqai wal istiqaati, lan memaksa mengeluarkan muntah, dan memaksa mengeluarkan muntah padahal tidak mau muntah, tapi dipaksa bagaimana sekiranya bisa muntah. Bil ikhtiyari, dengan kemauan sendiri. Ini sekilas yang digambarkan dalam kitab ini terkait dengan beberapa hal yang membatalkan puasa. Adapun lebih jelasnya bisa nanti di takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, atau kitab ini, tapi di syarahnya itu banyak penjelasannya ya. Di sana juga disinggung harus 3. Jadi yang batal itu baik makan, minum atau yang lain itu harus karena 3. Yang pertama, alimun, dia tahu pada hukumnya. Paham ya? Yang pertama alimun, dia tahu annahu alimun annahu fi sholat, dia tahu bahwa ini hukumnya membatalkan puasa, maksudnya bahwa makan ini, minum ini bisa membatalkan puasa. Bedanya orang yang tidak tahu, tapi untuk zaman sekarang semuanya harus tahu ya. Kenapa? Karena satu RW, satu lurah ada berapa masjid, ada berapa musola, ada berapa ustadz, dan ada berapa orang yang ngerti agama. Jadi kalau tidak tahu pada hukumnya, dia berdosa karena dia tidak mau belajar, berdosa karena tidak mau bertanya atau istifta. Yang kedua, makan, minum atau yang lainnya itu batal karena dia amidan, karena dia sengaja. Dia sadar bahwa dirinya sedang berpuasa. Bedanya kalau lupa, contohnya rasa ini kebiasaannya setiap bangun tidur mesti minum. Setiap bangun tidur mesti minum. Pada puasa hari pertama, hari kedua, karena kebiasaan bangun tidur langsung minum, tapi tidak sadar
bahwa sedang puasa, bagaimana? Maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Kenapa? Karena dia bukan dasar sengaja, akan tetapi karena lupa. Paham ya? Nasin annahu fi shaum, dia lupa atau tidak sadar bahwa sedang puasa. Lah yang ketiga harus ikhtiar. Ikhtiar itu artinya karena kemauan sendiri, bukan dipaksa. Kalau dipaksa, seperti yang sering saya contohkan, paksaan itu dalam fikih ada beberapa syarat. Pertama ada ancaman, yang kedua ancaman itu memang pada waktu itu juga, contohnya, Mas, ayo makan. Kalau enggak dimakan, maka sekarang juga rumahnya mau dibakar. Ancaman, dan ancaman bahasanya sekarang juga seperti akad nikah. Jadi orang tuanya tidak setuju dengan calon ini, tapi yang laki-laki maksa. Oke Pak, kalau saya tidak dinikahkan dengan anaknya, maka sekarang juga mau dibunuh umpamanya. Terus menikahkan tapi dengan cara tadi dipaksa, maka akad nikahnya tidak sah. Kenapa? Karena dipaksa, bukan mukhtar, bukan karena kemauan sendiri. Jadi itu yang bisa membatalkan puasa. Dia tahu pada hukumnya, yang kedua dia sengaja, dan yang ketiga bukan karena paksaan.